Ini adalah saluran pembuangan atau yang sering kita sebut sebagai got, sahabat ya. Kemarin ada yang bertanya, beli apakah saya bisa menggunakan lumpur got sebagai campuran dari media tanam yang akan saya gunakan nanti. Banyak saya baca teman-teman menggunakan lumpur got sebagai media tanam dan hasilnya subur. Nah, sebelum lebih lanjut, beli ingin menjelaskan sebenarnya apa sih itu media got atau lumpur got yang bisa kita gunakan sebagai media tanam, bahkan media semai, sahabat. Garis besarnya sebenarnya apa yang ada di sepanjang got ini adalah sisa-sisa endapan dari limbah domestik. Limbah domestik yang beli maksud di sini adalah limbah dari pembuangan hasil konsumsi manusia. Misalkan bila gotnya itu tersalur dengan dapur, maka semua sisa hasil pembuangan dari dapur seperti air cucian beras, air cucian sayur, kemudian bahkan mungkin sayurnya, potongan sayur dan lain sebagainya, itu akan mengalir ke got dan kemudian mengendap, kemudian terjadi proses dekomposisi sehingga di sana mikroorganisme bekerja dan hasilnya, sahabat, selain menghasilkan endapan yang subur juga menghasilkan aroma yang aduhai seperti itu. Tapi di sini boleh pastikan bahwa semakin aroma menyengat yang ada di got, sahabat, yang tercium di got itu semakin kuat, maka semakin padat populasi dari mikroorganisme yang ada di dalamnya. Kemudian, sahabat, di sini beli juga perlu ingin jelaskan bahwa ada sebenarnya dua garis besar jenis selokan atau got yang ada. Yang pertama adalah got kering seperti ini. Inilah got kering karena di sini bukanlah komplek perumahan, sehingga limbah-limbah yang ada yang mengalir di sini bukanlah limbah-limbah yang berkesinambungan terus-menerus seperti itu. Sedangkan bila di daerah komplek perumahan, sahabat, biasanya selokannya akan selalu basah, selalu mengalir, dan kemudian ada endapan lumpur di sana, sahabat. Kemudian dari jenis limbahnya juga di got yang biasanya ada selokan yang ada di perumahan biasanya itu lebih kompleks. Limbah domestik ini tidak hanya berupa bahan organik tapi juga bahan non-organik seperti misalkan bungkus sampo, kulit sabun atau air sabun, bahkan mohon maaf kadang-kadang juga limbah urin pun ada di got yang biasanya tidak terawat kebersihannya seperti itu, sahabat. Apakah itu bisa digunakan? Sama-sama bisa digunakan, baik got kering seperti ini maupun got yang penuh lumpur, yang selalu basah, yang selalu mengalir air, itu juga bisa digunakan sebagai media tanam. Tapi cara perlakuannya sedikit berbeda, sahabat. Nah, di sini beli akan tunjukkan. Nah, seperti ini, sahabat. Ini adalah pipa tempat limbah-limbah domestik, limbah-limbah hasil pembuangan dari kita konsumsi manusia itu mengalir. Jadi biasanya endapan yang kita bisa gunakan itu bukan di daerah sini, sahabatnya, bukan daerah sini, karena di sini adalah endapan yang biasanya baru saja jatuh dari misalkan dari kamar mandi, dari dapur dan tempat lainnya. Kemudian yang bisa kita gunakan, sahabat. Nah, saya bisa lihat dari sini udah mulai banyak tanaman-tanaman yang bisa tumbuh kemudian sampai ujungnya. Nah, di sini bahkan bayam pun tumbuh dengan sangat subur. Ini mencirikan bahwa endapan yang ada di sini sudah sangat subur. Nih, lebih dekat lagi. Nah, seperti ini contohnya, sahabat. Warna endapannya itu hitam, sahabat ya, dan sangat gembur. Ini bahkan seperti media yang kita racik, padahal ini tidak ada yang meracik, sahabat. Terbentuk sedemikian alami. Ini bisa langsung kita gunakan, sahabat ya. Sangat gembur. Tanaman yang tumbuh di atasnya juga sangat sehat. Kemudian bagaimana dengan comberan? Beli comberan yang kotor, yang selalu basah, yang banyak limbah-limbah non-organiknya. Nah, caranya seperti ini, sahabat. Sahabat bisa ambil medianya, bisa ambil endapan lumpurnya, kemudian sahabat tempatkan dalam karung atau wadah apapun. Yang pasti wadahnya itu harus bisa mengalirkan air sehingga kadar airnya menurun. Kemudian sahabat bisa jemur atau sahabat bisa angin-anginkan kurang lebih 1 sampai dengan 2 hari. Kemudian setelah itu sahabat tinggal tambahkan yang namanya abu, kemudian juga arang. Setelah sahabat campurkan abu dan arang, kemudian sahabat tinggal pastikan bahwa di sana tidak tersisa limbah-limbah non-organik yang bisa mengganggu pertumbuhan dari akar tanaman yang akan tumbuh di sana nanti. Jadi seperti itu. Kemudian sahabat bisa gunakan dan lihatlah seperti apa hasilnya. Bisa sahabat gunakan sebagai campuran tunggal atau bisa sahabat juga tambahkan dengan tanah lainnya. Jadi sama-sama bagus karena di sana sudah kaya sekali dengan bahan organik dan ada mikroorganisme yang juga kaya ada di dalam sana.